Ketemu lagi. Sebenarnya hari ini gue nggak ada jadwal untuk syuting tutorial sih. Hari ini gue sebenarnya rencananya pengen ngabisin buat nonton drakor gitu, kalau nggak drama silat Cina gitu. Seperti yang di depan tuh. Sop buahnya enak banget. Seperti yang lu lihat, ini kan ngeselin gue nih. Di website yang biasa gue nonton, gue kayaknya udah kena positif. Biasa di delete lagi atau kenapa-napa. Kalau nggak ini paling kena internet positif nih, karena melanggar hak cipta. Jadi akhirnya gue nggak bisa nonton. Dan akhirnya gue bikin tutorial buat lo, tutorial singkat aja. Tapi bukan berarti gue nggak bisa nonton, sebenarnya bisa. Tinggal pakai windscript. Ini sekalian juga ngejawab tadi ada di Facebook gue ngechat minta dibuatin video tutorial VPN. Gue pertama kalau bisa mau kayak blokir gini gue pakai VPN. Ya. Gue pakai dari windscript, ini gratis. Lu dikasih tiap bulan tuh jatahnya sebesar 10 GB. Lu bisa ngambilnya di sini. Lu ketik aja di windscript di VPN. Lu ketik di Google, nanti kamu tahu sendiri, oke? Cara pakainya juga gampang. Tinggal pilih negara, tinggal gue pilih misalnya Hong Kong, tinggal klik aja on. Tuh di bawahnya kan. Nanti kita cek. Ini gratis ya. Biasanya gue kalau nggak pakai ini, gue pakai PC Phone. Itu kayak gini doang. Gampang banget cara pakainya. Kita coba cek apakah bisa dibuka drama Korea gue. Harusnya sih bisa. Bisa kan? Ini mau jadi promosi kampret. Gue matiin dulu. Nah, ini cara yang pertama gue pakai VPN, tapi ini kan ada limitnya ya. Cara kedua biasanya ini juga terbuat yang mau bikin backlink yang pakai VPN segala macam, yang kebingungan nyari VPN, pakai aja seperti ini windscript. Atau cara yang kedua, gue pakai yang simple DNS. Lu bisa dapat di sini. Alamatnya tinggal ketik aja di Google. Lu download yang ini. Dia kayak gini. Windscriptnya udah mati kan? Udah mati. Ini pengaturan defaultnya nggak usah diapa-apain aja. Tinggal ini nyalain. Tinggal on kan aja. Terus terapkan aja. Sangat gampang ya. Jadi kalau mau bikin backlink, dan pakai gini kalau misalnya pakai VPN. Dramanya masih bisa nggak? Kita coba. Bisa tetap kebuka, oke? Nah itu ya, untuk ngakalin ya, jangan dipakai buat nonton yang macem-macem ya. Nah sekalian juga gue ngejawab juga nanti buat temen-temen yang baru bergabung di channel gue untuk belajar blog tutorial gue. Kalau misalnya lu nonton dari edisi tutorial gue yang baru-baru, lu pasti akan bingung. Nah sebenarnya gue tuh udah buat playlist, tinggal klik aja blog tips. Ini buat teman-teman yang baru bergabung dan baru mau belajar ngeblog. Tinggal klik blog tips aja ya. Lu masuk ke playlistnya aja. Klik playlist. Nah, di sini kan keluar nih. Lu tinggal pilih nih, langkah awal hingga mahir ngeblog. Ini video dari step-step awal sampai lu mahir, sampai lu bisa jadi udah lancar banget. Ini ada semua nih ya, mulai dari pertama pembuatan Gmail, terus bikin nyari domain gratis eu.org, terus cara mengganti domain TLD nya, membuat blogspotnya, template-nya, bikin kontak form ya kan, cara menulis artikelnya, cara riset keywordnya. Ini bertahap nih, jadi lu kalau nonton mulai dari seri pertama, seri 2, 3, 4 itu terus aja lu tonton dan lu praktekin dan sampai habis. Nah sampai terakhir cara daftar AdSense, dapat duit. Ini 16 video ini lu kuasain, lu nggak perlu ikut workshop segala macem, lu nggak perlu belajar segala macem. Lu bisa nulis artikel, lu bisa bikin blog, lu bisa daftar AdSense, dan lu bisa menghasilkan uang dari AdSense. Nah untuk materi tutorial gue yang lainnya itu, yang kelas yang agak-agak bermain-main hitam dan putih atau abu-abu, itu hanya sebagai tips dan trik aja. Tapi kalau untuk belajar blog, lu tinggal pilih playlist langkah awal hingga mahir ngeblog, oke? Jadi emang materi gue tuh nggak loncat-loncat, cuman lu ceknya di playlist, oke? Paham ya, buat teman-teman yang baru bergabung, oke?
Nah, yang mau gue bahas itu sekarang itu adalah sesuatu yang memang sangat jarang dibahas. Kita tutup aja nih. Ini juga drakor kita tutup. Nah ini, lo masih ingat kemarin yang di video tutorial gue di mana ikan hias itu tuh di artikel Pilar ini ya, dan ini adalah kinerjanya dia selama 1 bulan ini. Ini artikel gue, ini artikel script semua ya, bukan original konten, dan emang ini gue biarin karena ini blognya emang untuk blog pembelajaran, blog dummy, sebagai sampling, sebagai contoh. Emang gak gue kerjain serius, gak ada yang gue kerjain serius sama sekali. Keywordnya juga cuma segitu-gitu aja, gak ada yang keywordnya pun juga gak dikerjain. Cuma gue kasih lihat ini adalah cara penulisan artikel pilarnya. Nah, hanya bermodalkan itu aja, keywordnya udah terserap. Ini bukan original konten ya, dia udah terserap. Nah, ini yang akan kita bahas, query. Ini adalah keyword-keyword pencarian. Nanti gue jelasin pelan-pelan ya. Yang lu kalau masuk di Google Webmaster, blog lu cek di bagian kinerja, cek pada bagian bawah, udah berapa banyak keyword yang udah terserap di blog lu. Maksudnya, udah berapa banyak keyword ini, keyword dari artikel lu itu yang dicari oleh orang. Seperti ini, orang nyari jenis peacock bass, ada 2 klik, tayangannya 38. Artinya begini, misalnya gue pengguna nih, gue nyari di Google jenis peacock bass, ternyata muncul artikel gue, orang masuk sebanyak 2 kali ya, penayangannya ada 38. Dia menggunakan keyword ini, orang ya, user. Ini adalah keyword-keyword yang bisa dioptimize karena dia udah punya pencarian, dan ini adalah keyword-keyword yang banyak dipakai, dicari di dalam Google oleh orang ya, bukan kita. Ini kan yang sangat jarang dijelasin di mana-mana pun juga nih, soal query ini. Betul apa betul? Hanya di channel gua lo kan dapat materi-materi yang gak lazim, yang kadang-kadang emang putih, kadang-kadang abu-abu, kadang-kadang hitam. Kalau yang ini putih, nggak pakai abu-abu, nggak pakai hitam. Lu cek aja, klik ya, kita cek siapa aja yang ngeklik ini. Ini sekarang peacock bass, klik 2. Di sini akan lu bisa ngelihat halaman yang mana aja, halaman jenis ikan. Tinggal klik ini, nanti kamu menuju halaman negara mana aja tuh. Ternyata Indonesia. Dia pakai perangkatnya apa? Mobile. Berarti ada orang yang pakai handphone, dia nyari jenis ikan peacock bass, dan dia dapatin blog gua ada di dalam search-nya itu, dan dia masuk sebanyak 2 kali. Mungkin kemungkinan 2 orang. Itu cara baca data dari query. Tampilan penelusuran belum ada. Nah, tapi ini kan kalau misalnya penulisan ini ada di dalam keyword di artikel lo, oke. Tapi kadang-kadang ini nggak ada. Kalau yang nggak ada di dalam artikel lo, maka lo buatin. Ada 2 cara optimasinya. Lo menambahkan artikel baru dalam halaman dengan menggunakan keyword dari query, atau lo buat artikel pendukung yang baru menggunakan keyword dari query yang muncul di kinerja lo ini. Itu adalah cara optimasi query di Google Webmaster. Ini bukannya tempelan atau pajangan yang tanpa arti, ini ada artinya. Itu yang biasa orang-orang sebut, mungkin biasa kalau misalnya nongkrong di blog atau di grup-grup blog, cara mendatangkan UV, cara mendatangkan traffic Google tanpa backlink atau tanpa hanya memanfaatkan Google. Yang dia maksud itu ini, tapi dia nggak nulis, nggak dijelasin, nggak dibuatin di video tutorialnya. Mungkin yang pertama kali ya. Ini adalah query, ini adalah keyword yang orang gunakan mencari artikel. Nah, kebetulan gue kayak banyak ikan. Ini udah 98 ya, waktu di artikel Pilar kan baru 10. Ini udah 98, jadi dicari. Nah, yang perlu lu maksimalkan itu adalah ini.
yang masih nol, nih lihat nih, ikan peacock bass. Ini query-nya, ini ada keywordnya. Blog gue tayangnya sebanyak 149, tapi 0 klik. Berarti artikel gue tidak mengundang orang yang nyari, yang 149 ini yang nyari untuk ngeklik iklan, untuk ngeklik artikel gue. Ada apa? Kok artikel gue nggak diklik? Nah, itulah yang lo optimize. Berarti kalau lo mau optimize, berarti lo harus lihat, biasanya berarti dia sudah cukup puas dengan artikel yang ada di page one atau artikel kompetitor lo, sehingga dia nggak perlu lagi ngelihat artikel lo. Kalau begitu keadaannya, kondisinya, makanya lo harus ngeliatin kompetitor lo artikelnya apa. Ya, sikat ya, lo bikin yang sama seperti dia. Kita lihat dulu ini ya, ada 149 total tayangan query yang tadi itu, kliknya 0, nggak ada yang masuk ke blog kita. Berarti ada sesuatu yang salah kan. Kita lihat negaranya, ada dari Inggris, ada dari Indonesia. Perangkat yang digunakan mobile tuh, rata-rata mobile, handphone. Makanya kalau pakai template yang untuk versi mobile itu harus kenceng, karena memang sekarang banyak kan orang searchnya dari mobile. Nah, kalau begini kondisinya, kita lihat ya, lu blok aja ya, terus go to, kita akan lihat persaingan kita apa. Wah, masih ada nih, gue cuma modalnya ini gambar. Kita lihat, oh ini persaingan kita utama. Kalau gua itu artikelnya cuma sampai 5, jenis ikan peacock bassnya itu sampai 5. Ntar dulu ya, mana nih, cuma 5 kan. Kita lihat, kita 5, kompetitor lo 15, pantes. Ada 149 tayangan, 0 klik, karena artikel pendukung ini kan sebenarnya artikel pendukung. Kita cuma 5 jenis dan kompetitor pakai 15 jenis. Ya pastilah dia udah puas duluan, jadi nggak perlu lagi nyari-nyari. Kita lihat ya, apa sih kelebihannya dia. Kita lihat, daftar isi juga tuh ya. Lihat sadisnya persaingan dalam dunia blogger tuh seperti ini, saudara-saudara. Nih, artikel dia jenisnya lebih banyak, artikelnya dia juga lebih panjang, lebih lengkap, dan bentuknya pilar lagi, kampret. Ini disebut pagar makan tanaman. Lu ngajarin orang, lu sendiri dihantem. Yoi. Guru memang begitu. Kalau guru tuh jago teori, praktek mah bukan itu, karena emang gak, itu blog yang ikan itu emang tidak gue seriusin. Itu hanya sebagai pembelajaran aja. Kalau gue seriusin, gue bikin 20, gak mau kalah ya. Ini adalah lawan lo. Sangat wajar dan sangat pantas kalau 0 klik ya. Sangat pantas 0 klik. Dan cuma lo dapat tayangan doang, jadi gak akan, artikel itu gak akan diminat. Nah, cara optimasinya seperti tadi gue bilang, lu lihat musuh lu udah 15, dia bermain artikel pilar, tinggal pilihannya ada di sama lo. Lo mau ikut bermain seperti dia, atau lo pasrah menerima nasib aja, gak dapat klik, maksudnya gak ada orang yang masuk ke blog lo. Terserah. Smoking dulu, mau gue belum insak. Seperti itu cara optimasinya ya. Jadi ini blog yang sampling aja udah banyak banget ya query-nya. Kalau blog lo yang original konten pasti lebih banyak lagi. Dan tiap query yang ada di sini itu dioptimize, dilihat, dicek, dibuatin artikel pendukungnya. Ini keywordnya dibikin artikel pendukung. Kalau lu malas bikin artikel pendukung, lu tinggal tambahin sisipan aja artikel-artikel baru di dalam artikel lama lu. Kalau misalnya lu bikin artikel baru, misalnya menggunakan mana nih, misalnya ikan bala-bala, internal linkkan ke artikel utamanya ya. Internal link kan ada nih. Oh, di mana artikel utamanya? Lu tinggal klik, lu cek halaman. Oh, ternyata di sini alamatnya, ya kan? Nah, lu bikin artikel baru, lu internal linkkan ke sini alamat ini. Oke. Sangat simpel, sangat gampang. Dan di sini kalau kata orang-orang yang pakar SEO,
Kalau ini lo dioptimasi dengan baik, lo kerjain juga dengan baik, lo akan bisa dapat visitor dari Google tanpa perlu backlink, hanya dengan menggunakan optimasi query yang ada di Google Webmaster. Sangat simple, sangat gampang. Karena kok begitu sih? Karena query ini emang query yang real time dicari orang. Emang ada pencariannya. Jadi lu nggak perlu nebak-nebak lagi, oh gua harus bisa keyword, nggak perlu. Ini ada keyword yang emang sudah punya kunjungan, udah punya visitor. Cuman artikel lu tidak diklik karena emang tidak menarik atau informasinya kurang, atau lu kalah saingan. Itu yang lu optimasi. Semoga lu paham. Gampang banget kan? Ini nggak pernah diajarin di mana-mana, cuma di channel gue. Oke? Gue bukan master, tapi gue cukup paham. Oke, cukup ya untuk materi singkat seperti ini. Sangat bermanfaat banget ini, dimaksimalkan. Karena kalau misalnya artikel lu udah sampai 100 tuh ya, sampai 100 artikel, lu jangan sampai ngeluh kegemporan, karena nanti query-nya ini bisa panjang, bisa 10.000, bisa 20.000 query, bisa sampai jutaan query, ya. Dan itu nanti lu tinggal klik, lu lihat aja di mana yang kliknya 0, itu yang lu optimasi. Di bagian klik ini, yang 00 ini itu yang lu optimasi, oke? Oke, see you. Karena bentar lagi kita mau sahur. Kita akan ketemu di materi berikutnya. Sampai jumpa.